kayaknya paling pas kalau kita bahas sama dokter. Itu kenapa tim kita langsung menghadirkan dokter untuk ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Betul sekali. Kita langsung sapa aja ya seorang dokter cantik ya. Beliau adalah spesialis dermatologi dan juga venereologi dari Eka Hospital Permata Hijau. Dokter Prisilma Tania Jornardi, spesial DFA. Selamat pagi Dokter Prisilma. Selamat pagi Kak Aryo, Kak Indri. Panggilnya dokter apa nih? Silma? Tania. Dokter Tania ya? Tengahnya. Oke. Karena depannya susah ya namanya. Aku juga dulu dipanggil nama tengahku tapi gak tahu gitu? kenapa dipanggil jadi nama pertama. Biasanya karena nenek ya. Ya, mungkin ya. Pilihan nenek. Pilihan nenek. Oh, tapi Dokter Tania Menarik. bisa terlihat gitu ya dari wajahnya. Ini tuh tipikal wajah-wajah yang kayaknya kalau nyamuk juga udah pasti gak bisa Licin, nempel ya. licin. Terlalu Masya licin Allah, banget tabarakallah ya. ya. Benar. Ini bukan berminyak ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya lagi di rumah ngeliatnya kayak itu berminyak, bukan. Ini emang glowing guys. Benar. Karena Masya mulus Allah, gini bisa tabarakallah. pakai makeup yang dui-dui. Kalau kita kan harus matte ya. Sorry banget kalau aku dui-dui jadinya kayak, aduh ini pasti abis main dari luar rumah, lama Waduh. banget nih. Lepek. Gak pulang-pulang gitu ya. Kalau kata bahasa Jermannya hinyai. Iya, You know hinyai. Hinyai. Hinyai gitu Kak. Kayak Kamu Jerman. tahu hinyai? Tahu. Kan agak Sunda-Sunda Iya, gitu iya, ya. iya, betul. Ece-ece lah ya. Ece-ece, Ece-ece Aja, Bandung. bener ya. Biasanya gitu kalau berminyak dikit tuh kayak, oh hinyai nih gitu ya. Alias Hinyai SPBU ya. kilang minyak ya. Iya bener. Kalau kata aku lebih ke arah primus ya. Primus. Makanya gitu ya kan. Milenial nih kayaknya ya. Milenial. Oh lagi kan milenial early ya. Early banget. Tapi dok ini menarik ya pembahasannya. Karena kan di zaman sekarang ini juga tadi sebutkan. Sebenarnya kalau misalnya thrifting tuh ada positifnya juga. Kita tuh menambah, memperpanjang nilai dari satu barang itu sendiri. Ibaratnya kalau misalnya kita pakai baju udah gak cukup ya daripada dibuang. Kayak jadi sampah gitu ya. Betul. Mendingan digunakan oleh orang yang memang membutuhkan. Atau Betul. memang ya gue emang lagi mau pengen baju yang kayak gitu. Jadi dipakai aja. Nah itu positifnya. Tapi negatifnya kadang-kadang di zaman sekarang kita tuh gak tahu itu baju dari mana. Betul. Bisa tiba-tiba dari Jepang, dari Korea, dari Eropa. Dan pengangkutannya juga Kayak bal-balan gimana? gitu kan. Karung-karungannya tuh gimana? Iya. Iya, benar. di jalan nggak tahu abis kena apa dan lain sebagainya tuh serem banget gitu. Iya, random soalnya ya. Random banget. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang mau thrifting, itu sebenarnya menurut ilmu kedokteran, itu diperbolehkan gak sih? Oke, jadi kalau thrifting itu kan sebenarnya kita jual beli baju bekas pakai ya. Iya, betul. Dan orangnya random gitu. Sebenarnya di dunia kedokteran thrifting itu boleh-boleh aja. Karena kan ya kalau dari segi eco green juga kan kita recycling ya. Betul. Recycling kan sekarang lagi Lebih happening sustainable. tuh. Betul, sustainable Fashion. fashion ya gitu. Cuman memang yang harus diperhatikan di sini adalah thrifting itu kan higienitasnya ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita beli jangan langsung pakai, Oke. nggak dicuci dulu, nggak dibersihin, nggak dijemur, nggak disetrika. Nah itu yang biasanya jadi sumber penularan dari virus ini gitu. Makanya kalau pada pasien yang kita lihat di TikTok atau di di berita sosial media ini ya, itu, sosial media ya, dia kan memang saya baca itu dia langsung pakai bilangnya, nggak dibersihin dulu. Nah itu mungkin proses penularannya karena si virus yang bentol-bentol ini dia memang ada di permukaan pakaian gitu, dan dia bisa bertahan lama. Nah itu yang kita concernnya di situ. Gitu. Oh, di sini mungkin bisa di highlight ya dok, bertahan lama. Artinya mungkin apakah dia tidak akan hilang dari sekali nyuci doang, dan artinya kita harus cuci berulang-ulang dulu sebelum dipakai atau seperti apa sih dok? Jadi sebenarnya proses penyuciannya itu kita perhatikan dari pas awal ya. Jadi kita bersihkan, cuci dengan suhu minimal 60 derajat Celcius. Oh makanya tadi air panas gitu ya dok ya? Betul. Karena supaya si virusnya dan bakteri dan kumannya itu mati dulu. Nanti sudah selesai, habis itu kita kan nanti pakaikan deterjen atau desinfektan biasanya dikasih. Udah bersih, kita jemur di bawah sinar matahari. Nah, kemudian setelah itu baru kita setrika tuh dengan suhu tinggi. Jadi diharapkan itu meminimalisir dia bertahan lama di pakaian gitu. Harusnya sih dengan proses seperti itu dia udah hilang gitu dalam satu kali pencucian dan penjemuran dan setrika dan sebagainya. Gitu. Oke, berarti sekali lagi kalau misalnya kita habis thrifting barang, habis beli barang gitu ya dari barang bekas atau second, itu sebaiknya memang dicuci pakai air panas terlebih dahulu minimal 60 derajat Celcius, kemudian dicuci pakai normal lah ya, pakai deterjen dan teman-temannya, jangan lupa dijemur, disetrika, itu udah bisa dipakai di badan kita. Iya, sudah bisa. Itu Oke. kalau penyakit ataupun bakteri ataupun virusnya itu sudah tidak akan mungkin kena ke kita, atau sebenarnya masih tetap ada another chance walaupun misalnya kecil gitu ya, dan
mungkin aja terjadi penularan? Jadi kalau di dalam dunia kedokteran kan kita tidak bisa 100% menjamin ya. Pasti ada 10%, 20% resiko terjadi penularan. Jadi masih ada, tapi sekali lagi bisa kita minimalisir daripada kita tidak mencuci baju itu langsung pakai gitu kan. Itu agak ngeri ya sebenarnya. Gitu. Dan sebetulnya mencuci baju sebelum kita pakai tuh kadang nggak berlaku untuk baju second aja ya. Tapi baju baru juga kan kita harus cuci dulu gitu. Karena mungkin kita takutnya di proses pengirimannya itu packagingnya tuh seperti apa, disitulah kotor-kotornya. Nah Dok, tapi jujur ya aku tuh hampir nggak pernah deh kayaknya ngelihat ada case kulitnya sampai kayak gini, dan ini disebabkan oleh barang-barang thrifting gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Dok, ini tuh sebetulnya tuh virus apa dan kemudian ditemukannya tuh mostly di mana? Apakah mungkin di tempat yang kotornya tuh kayak apa yang berlumpur lah, apakah yang lembab apa gimana? Karena mungkin kita jadi mikirnya kayaknya ini tuh kejadiannya tuh di pas pengirimannya deh. Apakah karena nggak mungkin gitu bekas orang terus orang ya penyakitan kayak gitu baru nular ke kita gitu. Jadi kayaknya lebih ke gimana sih barang itu lewat ke tangan kitanya gak sih yang menyebabkan virus itu? Jadi memang sebenarnya virus ini namanya kita sebut virus molluscum contagiosum ya. Jadi penyakit ini itu ditandai dengan dia ada bintil-bintil merah, putih kayak yang di gambar itu ya. Terus di tengah-tengahnya tuh suka ada cekungan. Dan ketika dia pecah tuh kayak keluar lilin gitu ya, kayak nasi putih gitu. Kayak komedo ya Dok? Betul, kayak white komedo gitu ya. Tapi ini lebih ke arah kayak lilin sih, jadi konsistensinya lebih kental dan lebih gede gitu ya. Kalau komedo kan tipis-tipis ya? Iya betul. Maaf Dok, itu tapi bukan nanah? Bukan. Beda lagi? Beda lagi, kayak nasi. Atau kayak lilin ya kita sebutnya ya. Kalau nanah kan bentuknya kayak cair encer gitu ya. Nah itu terjadi karena si virus molluscum contagiosum ini. Dan dia biasanya ditularkan melalui kontak langsung misalnya dengan penderita. Atau dalam hal ini kontak dengan bahan yang terkontaminasi oleh penderita. Jadi bisa dari mainan kalau anak-anak. Terus dari pakaian atau misalnya dari bahan yang mandi ya, alat mandi, handuk, spray gitu, itu juga bisa. Nah ketika virus ini masuk ke tubuh kita biasanya dia akan kena di lapisan kulit yang paling atas tuh, gak sampai bawah. Jadi sebenarnya memang tidak akan menimbulkan bahaya, tapi cukup estetiknya kurang ya, karena kan bener. Dia akan melebar, dia gampang banget nyebar gitu. Nah kalau dalam hal ini sebenarnya kita nggak bisa tracking nih, apakah dari ketika distribusi, shippingnya atau memang ada sebelumnya kan mungkin pas thrifting dijual, ada aja kali yang nyoba nggak jadi beli taruh lagi, kan kita tidak bisa tracking di sana. Tapi yang jelas ini ada kontaminasi dari pakaian itu yang dipakai sama penderita. Ini karena aku memang mukanya tuh mudah sekali jerawatan gitu ya. Ini tuh sebenarnya kayak domino effect gitu nih, Detikers. Jadi apa yang aku rasakan gitu ya, ketika misalnya kita berjerawat kan tadi dokter bilang sebenarnya gak terlalu berbahaya karena dia cuma bikin kulit luarnya aja. Tapi ketika di kulit luarnya kita ngelihat, kita ngaca, terus kita ngerasa kayaknya wah ada yang salah nih sama muka gue gitu. Gue kenapa apa segala, sebagai orang awam bukan dokter, kita jadi panik, ujung-ujungnya jadi stres, ujungnya jadi kayak sugesti yang bisa menyebabkan penyakit lain kali ya. Misalnya kayak jadi pusing lah, migren lah, apa segala. Nah itu yang bahayanya takutnya. Karena kepikirannya ya. Kepikiran. Dok, tapi untuk sampai kayak ada di tayangan video yang sedang kita saksikan bersama ini ya, butuh berapa lama sih spreadingnya tuh? Karena itu kan kalau aku lihat bisa sampai full face gitu ya Dok full ya. Face. Bisa gak kayak misalnya ketika kita udah mulai melihat ada gejalanya, kita prevent gitu supaya dia mungkin gak sebanyak itu dan I might say gak seganas itu, plus gak menyebar itu gitu Dok. Iya. Jadi sebenarnya si molluscum contagiosum ini yang pertama adalah ketika kita ketemu satu gitu ya dan dia pecah gitu. Jangan digaruk. Jangan digaruk karena ketika dia pecah kan virusnya itu akan keluar melalui yang tadi saya bilang ada lapisan lilinnya itu. Nah, kan tangan kita kadang suka nggak tahu ya habis dari sini ke tangan, ke muka, ke kaki, ke paha kemana. Nah, itu akan nyebar lewat tangan dan jari kita ini. Dia kayak cacar ya, maksudnya bisa nular gitu loh ke daerah-daerah lainnya. Betul. Tapi kan kalau cacar kan abis itu selesai ya hilang gitu, udah ya gitu. Mungkin ya kalau kitanya ngopek-ngopek jadi bekas gitu. Tapi kalau ini kan cukup mengganggu ya karena spreadingnya lumayan ke seluruh badan dan kelihatan gitu loh, bentol-bentol kayak gitu. Kalau gini bisa berbekas juga Dok? Berbekas, bisa bekas gitu. Ya ampun, skarnya juga gak main-main ya. Maksudnya kan kita juga yang paling ditakutkan adalah skar yang ditinggalkan ya dari misalnya lukanya, apakah itu mungkin jerawat atau mungkin hal kayak gini. Betul. Berarti treatmentnya kurang lebih kayak gimana Dok? Apakah handlingnya sama kayak handling jerawat atau beda? Beda, karena kan penyebabnya juga beda. Jadi kalau pada pasien seperti ini biasanya kita
tidak hanya dia nggak boleh garuk aja ya, cuman mungkin udah harus treatment seperti kita kasih bahan dasar yang ada krimnya, seperti bahan-bahan yang melunturkan dari bahan-bahan itu. Kemudian kita bisa treatment pakai bedah ya, bedahnya tapi bedah listrik, kauter gitu. Dan biasanya kita juga ada sendok kayak buat ekstraktor komedo gitu, itu juga kita bisa nih. Tapi itu memang agak nyeri ya. Aduh itu kalau komedo juga kan juga lumayan ya dok, apalagi Ya, itu yang sebadan-badan ya. Dan Gitu. dengar-dengar katanya perempuan tuh lebih bisa pain tolerance lebih tinggi dibanding laki-laki ya. Jadi kalau misalnya lagi di facial, Yang tiba-tiba suara laki cowok. yang teriak-teriak gitu, aduh, Iya. itu cowok. Ya, Karena ya. kan perempuan tidak bercerita ya. Iya. Laki Tiba-tiba laki teriak-teriak. Kalau Makasih cewek ya. kan diem tapi netes dok. Netes. Di sini kayak satu biji jagung Bener-bener. gitu kan gitu. Jadi kadang kalau aku nggak bilang, tapi abis itu terapisnya berhenti, Kak sakit ya, nggak apa-apa lanjut aja mendingan cepet ya. Karena daripada diperlama Diperlama gitu ya, kan. beauty is pain ya. Bener. Terus dok udah gitu juga ya, ini butuh berapa lama penanganannya sampai mungkin kita bisa let's say balik lagi ke kulit normal. Atau tadi kalau kulit normal mungkin kalau ternyata ada sekarang yang ditinggalkan ya udah kita bilangnya lama. Tapi sampai si bentol-bentol itunya hilang aja dok, butuh berapa kali treatment at least? Kalau treatment saya tidak bisa menjanjikan karena tiap orang kan beda-beda responnya ya gitu. Tapi kalau seperti ini itu cukup lama, bisa dari bulanan sampai tahunan. Oh, wow. Sampai setahun gitu. Aduh. Paling lama gitu ya. Dok, ini pertanyaan juga ya. Maksudnya banyak di antara kita yang berpikir bahwa yang thrifting ini berbahaya. Karena kita nggak tahu nih penyalurannya apa segala. Atau mungkin saja di jalannya emang kotor. Nah tapi ada juga beberapa kasus yang tadi dokter bilang. Misalnya kita tidur di rumah teman. Spraynya kotor atau kita spraynya nggak diganti apa segala. Dan itu tuh bisa menyebabkan juga misalnya nih penyakit kulit ataupun juga jerawat paling simpel deh ya gitu betul. ya. Nah itu tuh sebenarnya kalau misalnya masalah spray aja. Seharusnya tuh berapa lama sih digantinya itu? Apakah memang bisa 1 bulan atau memang ada kaget ya? Ada panik-paniknya. 2 minggu Beb, 2 minggu. Ada siksak shock ya. Ini kan gue cowok saya lagi ya. Dan gue tinggal sendiri jadi gue gak tahu sebenarnya berapa lama. Maaf ya, gak bisa ngontrol. Tebak wangi bantal Aryo. Tapi jujur soalnya gue tuh paling males kalau ganti spray. Oh, gitu. gitu. Jadi Karena Iya, kayak iya. butuh ini ya, butuh effort banget kan. Iya, iya, Gitu. bener. Untuk narik sini, sana lepas. Iya. Tarik sana, ini lepas. Iya, Apalagi betul. kalau solo player Bener. ya. Iya. itu berapa lama sih dok gantinya? Ya, sebenarnya kalau di spray itu kita rekomendasinya 7 hari sampai 10 hari itu udah harus ganti. Wah, even sebenarnya. seminggu ya dok? Seminggu. Dok 2 minggu aja kayak udah keseringan. Iya kan? Ya Allah. Kecuali orangnya mungkin yang perfeksionis ya, mungkin 5 hari itu diganti sama dia ya Oh, gitu. ya Allah. Ada orang-orang yang Itu kan gak ada perfeksionis. kerjaan apa gimana coba? Ibu saya 5 hari kebetulan kayak diganti. gitu. Masa? Ya Ibu saya Allah. kayak gitu. Jadi 5 hari dia langsung ganti Ya gitu. ampun, Pantes, Ibu sih. itulah lihat hasilnya. Iya, bener, Terlihat bener. dari wajahnya ya. Dok Iya. kalau aku ngitungnya 2 kali balikan laundry. Jadi 2 Oh minggu, gitu ya, 2 minggu iya. ya. Sebenarnya masih nggak apa-apa sih karena kan range-nya itu. Tapi kalau udah 1 bulan sih saran saya ya jangan ya gitu ya. Satu lagi dok, ini pertanyaan juga nih. Iya. Kan saya tinggal sendiri, Iya. nyuci sendiri nih dok. Iya. Nah kalau spray itu kan, dia luas sekali ya, Iya. lebar sekali ya, penampangnya itu ya. Betul. Sehingga tidak pernah aku setrika, kadang-kadang Iya, langsung dari mesin cuci langsung aku pakai aja. Betul, Iya, Itu betul. aman ya sih? Sebenarnya setrika itu kan dia ibaratnya untuk membunuh kuman untuk yang kedua kalinya ya setuju. sebenarnya. Dan dari segi estetiknya kan juga jadi lebih rapi, nggak kusut gitu sebenarnya. Tapi kalau dalam hal ini misalnya langsung dipakai, ya nggak apa-apa. Yang penting cucinya bersih ya, Oh. cucinya bersih, pakai ini dijemur gitu. Itu sebenarnya sudah meminimalisir gitu. Oh, I see. Nah itu juga pertanyaan dok, mesin cuci sama pakai tangan itu lebih bersih yang mana sih? Kan katanya ada yang bilang kalau mesin cuci tuh bakterinya nyampur semua di dalamnya tuh. Iya. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa ngontrol. Karena dulu mamaku Mbak nggak boleh pakai mesin cuci hanya digunakan untuk mengeringkan aja. Jadi nyucinya tuh harus tetap pakai tangan. Pakai gitu. tangan dan di misalnya kayak zaman dulu ember yang warna hitam itu ya. Jolang yang bro ya, namanya, Terus jolang. ada ini, ada dok, ada papan si kayunya Iya, yang gerigi-gerigi gitu. gitu. Iya gitu. Jadi mesin Gue cuci sih biasanya di perut gue ya, karena six pack. itu udah bergerigi juga Itu bohong ya. ya, itu bohong. Nggak ada ya. Aku one pack ya. Lanjut. One pack ya. Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya sih memang cuci tangan lebih presisi ya kita sebutnya ya kan kita tahu lah ya bersihnya mana. Tapi tapi kan sekarang mesin cuci juga banyak Canggih-canggih. yang canggih-canggih, ada bisa dari bersihin, ngeringin sampai ya dengan segala jenis macam. Sebenarnya masalahnya mana aja yang penting memang dicuci dengan bersih gitu, pakai deterjen dan desinfektan kalau bisa. Gitu Nah sih. ngomongin soal 2 kali membunuh kuman ya dok. Ini bukan produk yang ada mau muncul ya. Oh, gitu ya. Tapi aku jadi ingat memang mamaku dulu waktu ngajarin ini dok, apa namanya underwear. Karena underwear kan sebetulnya kecil banget ya. Iya. Tapi kata mamaku tetap kalau
bisa setrika karena sebetulnya bukan masalah jadi lurusnya gitu, tapi itu untuk ngebunuh si kumannya aja gitu. Apalagi kan kalau underwear mesti extra hygiene juga ya. Nah tapi kan sebetulnya kalau kita ngelihat zaman sekarang apalagi di luar negeri tuh kan ada ya dok, maksudnya yang dia nggak biasa kok nyetrika, jadi kayak keluar rumah baju kusut-kusut tuh biasa aja dan memang tradisinya habis cuci langsung dilipat dan langsung dipakai, nggak pakai disetrika. Tapi itu tuh sebetulnya bagus gak sih dok? Atau sebetulnya kalau bisa jangan tetap disetrika gitu? Kalau dari beberapa literatur sebenarnya tuh nggak ada yang benar-benar mengatur bahwa habis itu harus disetrika. Cuman kan secara presisi aja gitu, kalau misalnya kita nyetrika kan lebih estetik, lebih bagus, lebih rapi dan lebih pegel pastinya ya lebih pegel gitu ya, terutama laki-laki yang ngekos ya. Ya kan? Wow, aku tidak bilang ya. Itu dia. Tapi dokter memang kaitannya kan kulit dengan estetika juga Iya, ya. bener. Baju tuh kalau bisa estetik juga gitu. Warnanya sama, matching gitu ya misalnya ya. Kadang-kadang dia bikin saya pegel dok. Kayak pegel ya Allah banyak banget beban gue Iya, gitu. iya. Tapi kan laundry bisa kan sebenarnya kan. Laundry itu permasalahannya cuma satu buat anak kos ya. Bajunya hilang atau tertukar. Jadi aku lebih memilih untuk tidak sama sekali ya guys. Pakai mesin cuci aja udah aman. Jadi gitu. kadang ikhlas aja dok kalau ada baju masuk ke kita, berarti ada baju Baju kita kita yang juga hilang. masuk ke sana. Nah, tapi akhirnya gitu dok, untuk baju rumah dan untuk ya kayak handuk dan spray nggak ada yang aku setrikain. Tapi kalau baju pergi baru tuh aku setrika, itu pun sebelum pergi baru disetrikain supaya dia nggak ngelecek lagi gitu lagi, ibaratnya. betul. Itu berarti masih aman-aman aja ya. Aman-aman aja sih. Yang penting cucinya bersih dan emang habis pakai tidak dipakai lagi ya. Kalau bisa satu kali pakai ya udah dicuci. Jadi jangan lembab-lembab. Kadang kan anak kos terutama ya ngurangin laundry ya. Ngurangin laundry kan lumayan ya. Jadi digantung dulu tuh biasanya angin-angin. Habis pakai hari ini ya udah lusa pakai yang itu gitu kan. Suka kayak gitu. Iya. Itu juga sebenarnya tidak dianjurkan. Gitu. Sama sebenarnya kalau kayak gituan tuh kadang-kadang suka ini jadi sarang nyamuk juga. Betul, Dok, bahaya juga ya. Ya, karena kan kayak nyamuk demam berdarah ya, Aedes aegypti itu suka di tempat-tempat yang tertutup, kayak misalnya pakaian yang digantung, kemudian yang penampungan air ember yang nggak ditutup gitu ya, terus selokan kayak gitu-gitu, itu juga bisa. Tapi mereka bisa mabuk gak sih dok kalau misalnya di baju kita yang udah terlalu bau gitu kayak gue gak sanggup, gue gak kuat gitu. Mungkin gak sih nyamuk itu mabuk gitu? Kebetulan nggak tahu ya kalau itu, mungkin kita harus tanya dulu kayaknya ya. ya. Dok, tapi bener dok, karena aku juga ngelihat beberapa advice gitu ya dari konten-konten luar negeri yang katanya ya sebetulnya baju juga jangan dicuci setiap saat. Nah kalau menurut aku kayaknya itu memang tidak applicable ya di negara tropis seperti Indonesia ya. Jadi di Indonesia tuh kayaknya emang sekali pakai ya udah cuci, apalagi yang konteksnya tuh kita pakai keluar gitu, nggak cuma di rumah aja. Apakah betul dok? Ya, karena kan Indonesia itu negaranya kan tropis ya, dari segi cuaca juga beda sama daerah-daerah yang Eropa, Skandinavia, dia kan dingin, 4 musim, kita kan cuma 2 musim ya, kalau nggak musim hujan, musim panas atau 3 musim pancaroba. Iya. Tergantung dong, kadang-kadang juga ya. Iya, biasanya. Kadang-kadang juga ada musim durian, ada musim rambutan. Iya. Oh ada ya, musim gajian ya. Semua itu sering datangnya ya. Iya, kayak gitu. Jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita gitu. Kalau misalnya panas ya sampai 30-35 derajat kan pasti keringetan. Jadi kan juga nggak nyaman, lepek, lembab, dan ketika dipakai kalau misalnya kita biarkan itu kan juga akan menimbulkan penyakit-penyakit kulit, infeksi gitu ya. Infeksi ada banyak, ada jamur, bakteri, virus, parasit gitu ya. Nanti akan menimbulkan penyakit kulit gitu. Makanya higienitasnya harus dijaga gitu. Nah dok, sampai mana batasannya kita tuh sebaiknya untuk pergi ke dokter kulit untuk memeriksakan kalau ya ini kayaknya udah mulai bermasalah gitu. Ibaratnya kalau misalnya jerawat gitu, itu tuh kita kapan harus berangkat ke dokter kulit? Karena ini pengalaman aku pribadi, zaman SMA tuh aku jerawatan parah. Nah itu berawal dari satu jerawat doang ya aku cuekin. Nah sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita pergi memeriksakan? Oke, baik. Kalau misalnya penyakit kulit, misalnya let's say di jerawat ya. Kalau jerawat dulu, jerawat tuh sebenarnya jangan ditunggu sampai banyak. Bahkan kalau satu aja kita udah concern tuh. Misalnya kalau saat ini belum bisa ke dokter, mungkin kita bisa coba produk OTC ya, over the counter gitu ya, yang dijual. Yang memang memiliki kandungan anti akne atau anti jerawat, itu bisa kita aplikasikan. Salicylic acid gitu. Salicylic acid ya gitu ya, atau apa ya benzoyl peroxide gitu ya. Bener. Yang kata
anak zaman now tuh retinol. Retinol, ya retinol gitu Retinol ya. buat anti-aging ya. Anti-aging. Terus supaya gini. Kenceng. Ketarik. Hebat ya anak-anak sekarang ya, Iya. udah pada Iya. tahu ya kita. Oh, aku juga ada Kalau satu. masih ABG, baku ciol, Baku jangan terlalu ciol, strong ya kan. iya. Gue tahu yang menurut teman-teman aku susah disebutinnya, tapi aku bangga banget. Iya. Hyaluronic acid. Iya, itu sebetulnya adalah anti aging sih dok menurut aku, daripada pakai anti aging retinol mendingan dilembapin aja ya Iya. pakai HA ya. Ya, sebenarnya balik lagi ke basic skincare Iya, ya. lu. Yang penting kita butuhkan adalah di usia berapa nih? Usia 20 kah settingnya, 30 kah, 40 dan 50 gitu. Nah, basic skincare kan kita awalkan perawatan dengan face wash Iya. ya. Kalau misalnya make upan mungkin harus double cleanser Iya, ya. pakai oil. Betul, pakai oil atau pakai micellar water gitu ya. Setelah itu kita sesuaikan dengan face washnya. Habis itu kita pakaikan untuk pelembab gitu ya. Pelembab yang disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Apakah berminyak, apakah berjerawat atau kering gitu ya. Habis itu baru kita pakaikan serum atau obat yang memang ditujukan misalnya mau pencerah kah atau anti akne kah. Nah jangan lupa juga kalau pagi kita pakai sunscreen. Wajib Iya, ya dok ya. Wajib sekarang ya. Unless di rumah lo bener-bener gak ada ventilasi sama sekali ya gitu Iya, dok ya. betul. Tapi kan ada jendela ya pasti. betul. Tapi kan main minimal. handphone. Main handphone. Oh, Main tapi handphone kan juga sekarang udah ada. dikonsider ya Iya, dok ya. karena blue light filter itu juga cukup mengganggu katanya. Kalau gitu berarti lampu juga kan kita hitung juga Iya, dok. ini lampu yang ada di studio juga bisa. Jadi tetap sih kalau misalnya mendung pun saya sarankan tetap pakai karena UVB, UVA itu masih bisa mantul dari setuju. balik-balik awan. Betul, gitu ya. apalagi di Korea sana tuh dok. Awan. Ya di Korea kan sampai orang saking takutnya ya sama sinar Iya. matahari sampai si kaca film aja kan udah ada filtrasi Iya. anti UVA UVB-nya itu Betul, kan ya. betul. Nah dok ini kan karena sudah masuk ke skincare Iya, ya, iya, kita iya. langsung lanjutin aja. Bener gak sih dok kalau sebetulnya skincare tuh lebih baik tuh kalau bisa basic aja ya. Tadi katanya berarti kan facial wash, apa namanya pelembab sama sunscreen aja. Iya. Karena I used to use yang 10 steps Korean skincare rutin udah gitu yang sampai bahkan serumnya tuh aku timpa yang tadi misalnya udah HA tambah lagi retinol gitu. Berlayer-layer ya. Tapi justru karena sekarang aku lagi hamil, aku simplify itu semua, malah ternyata jadi lebih bagus dok gitu. Apakah memang sebetulnya skincare tuh yang simple aja gitu untuk melawat dan itu katanya adalah kunci dari segala macam permasalahan, basicnya itu dulu aja. Karena dokter juga katanya cuma pakai air wudhu doang ya. Masya bisa Allah bagus gini ya. Air zam-zam ya. Makanya kalau nunggu bagasi pulang umroh lama. Iya. Air zam-zam ya. Tapi memang gini kalau sebenarnya yang dibutuhkan sama kulit kita itu adalah perawatan basic skincare aja gitu yang dimulai dari pembersihan, face wash, mungkin butuh micellar water kalau double cleanser pakai makeup ya. Terus pelembab, terus kemudian sunscreen dan kalau misalnya udah usianya 25 ke atas kan mulai aging ya. Jadi mungkin butuh yang serum-serum anti aging seperti retinol, mungkin kalau pas lagi hamil baku ciol gitu ya. Jadi yang seperti itu gitu. Itu turns out lebih baik ya daripada kita sampai 10 step Korean skincare yang Berlayer-layer. ngerjainnya juga kayaknya agak lelah dan Bener. ngantuk ya. Jadi mager malah suka di skip Betul, jadinya kan dok. betul. Karena mungkin aja kandungan skincare yang ada itu sebenarnya overlaying aja gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja pelembab tapi kita bisa jadi 3 gitu kan. Wasting time ya. Iya sih. Kalau menurut saya gitu. Jadi lebih baik kita gunakan yang efektif dan efisien gitu untuk Dan basic wasting produk juga ya dok tentu saja Betul. ya. Wasting money ya. Sorry ya, Iya, wasting money. betul. Kan harus beli 1 terus jadinya 10 ya Iya. banyak ya gitu. Dan mungkin ditambah dengan treatment bulanan. Kalau udah usia 25 tahun ke atas kan biasanya mulai ya Iya. kita harus mulai treatment dan considerate untuk kulit kita supaya nggak nggak kendur gitu ya. Nggak kusam. Nggak kusam gitu. Itu juga bisa digunakan. Nggak harus setiap 2 minggu sekali atau setiap bulan. Nanti disesuaikan aja treatmentnya apa. Gitu. Untuk detikers semuanya yang masih budgetnya terbatas dok, kalau misalnya penggunaan kayak masker wajah gitu ya, itu tuh ngaruh gak sih sebenarnya dan biasanya berapa kali dalam 1 minggu penggunaannya? Oke, jadi masker wajah itu kan banyak ya. Ada yang ada agen pencerah, Iya. ada yang melembabkan, ada yang syuting segala macam. Ada yang mugwort. Oh, mugwort, iya benar. Ada yang dari volcano Jeju Air. Iya. Pasti warna hitam. Yang ada di kaleng itu ya. Betul. Ada yang dari rumput laut Dead Sea. Aduh. Nori kali ah ya. Iya. Oke lanjut dok. Sebenarnya untuk masker-masker itu kita bisa gunakan seminggu sekali
ya Oke. cukup ya. Tapi kalau yang bahan exfoliator artinya dia untuk pengelupasan kulit gitu, tergantung dari kulitnya gitu. Ketika kulitnya kering banget, saya nggak nyaranin tuh seminggu sekali untuk digunakan. Oh bahkan jangan seminggu sekali Iya, pun. mungkin 2 minggu sekali lah gitu. Karena terlalu over exfo juga bikin kulit iritatif Iya, kan. dan makin tipis ya dok katanya. Sebenarnya bukan makin tipis, tapi lebih iritatif aja. Jadi gitu. sensitif ya. Lebih sensitif Oke. gitu. Nih dok, aku juga punya kendala di muka aku sebenarnya. Ini kalau misalnya dilihat di layar sih muka gue aman-aman aja ya. Tapi karena ini ada make upnya ya. Kalau nggak ada make upnya tuh dia kayak merah-merah gitu dok. Itu tuh katanya nggak bisa hilang ya. Apa emang tipenya sensitif berarti dok kalau kayak gitu? Sebenarnya kan kalau kulit yang misalnya habis jerawat terus dia kemerahan, itu antara dua. Memang karena jerawatnya lagi aktif dan meradang, atau bekas jerawatnya yang berupa PIE kita sebutnya. Kalau pernah baca tuh post inflammatory erythema, jadi warnanya kemerahan. Terutama pada kulit yang lebih cerah ya. Kalau yang lebih gelap biasanya PIH atau post inflammatory hiperpigmentasi, jadi dia lebih hitam bekasnya gitu. Nah itu PIE memang dia agak tricky tuh untuk melakukan treatmentnya gitu, nggak bisa cuman sekali terus bisa hilang gitu. Kadang beberapa kali dan harus dikombinasi treatmentnya gitu. Jadi memang lebih sulit dibandingkan kita harus melakukan perawatan terhadap PIH gitu ya, yang lebih hitam gitu. Ya bagaimanapun memang yang ya kita tahu gitu ya, dari mata turun ke hati. Jadi first impression itu penting. Itu Wajah kenapa dulu. ngurusin wajah tuh ya zaman sekarang tuh salah satu investasi lah ibaratnya Iya. gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya teman-teman saat ini pergi ke dokter kulit begitu ya. betul. Yang sekarang tuh udah pasti sepaket ya dokter kulit kelamin biasanya ya. Kulit, kelamin, dan Dan estetika. estetika betul. Ya, Nah jadi itu tuh kalau misalnya check up gitu-gitu tuh sebenarnya nggak apa-apa banget ya dok ya. nggak apa-apa, periksakan aja gitu. Jadi jangan nunggu sampai parah ya, Iya. karena kan semakin cepat ditangani semakin baik Iya, kan iya. gitu. Karena kalau udah parah, kita juga treatmentnya kan biasanya saya akan beritahu kepada pasien gitu. Ini kita butuh proses, butuh kesabaran, karena nggak ada yang instan. Iya. Karena kan nggak seperti penyakit kulit yang memang mungkin bisa hilang dalam beberapa waktu gitu. Ada beberapa penyakit kulit yang dia harus butuh beberapa kali treatment, beberapa kali datang ke dokter, pakai obatnya banyak gitu. Jadi itu harus kita sampaikan gitu. Oke, berarti ada beberapa yang memang special case, bahkan ibaratnya tuh harus krim racikan dari dokternya gitu ya dok ya? Ya, sebenarnya kalau dokter spesialis kulit dan kelamin, kita kan diajarkan ya cara meracik obat ya. Jadi obatnya itu juga kita sesuaikan dengan kondisi kulit pasien. Dan insya Allah itu tidak kita gunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kulit pasien gitu. Itu yang biasanya labelnya biru gitu ya. Etiket Etiket biru, biru, ya, betul. jadi seperti obat keras gitu ya kita sebutnya. Jadi harus beresep dan memang diresepkan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin ataupun dokter yang memang kompeten di bidangnya. Dan dihususkan untuk orang tertentu gitu ya, nggak bisa ke sembarangan orang gitu Betul. pakai obat yang sama gitu ya. Betul. Dok ya. Idealnya adalah satu pasien satu obat Obat ya, itu dia. gitu ya. Ini soal belajar dari pengalaman juga nih, Tikers, mungkin bisa aku share juga bahwa aku tuh zaman SMA itu jerawatan parah gitu ya. Dan pada saat itu ibuku udah bilang, udah ke dokter muka aja gitu. Zaman dulu ngomongnya mesti dokter muka, karena nggak ngerti namanya apa. Terus aku bilang kayak, nggak usah lah, cowok mah jerawatan wajar-wajar aja gitu. Nah ternyata setelah jerawatnya udah mulai berkurang, malah bekas jerawatnya yang parah, dan untuk nyembuhin bekas jerawat itu tuh lebih repot lagi. Laser berkali-kali dan sakitnya minta ampun. Jadi ini mungkin kalau misalnya ada Tikers yang sekarang lagi punya jerawat 1 atau 2, sebelum terlambat mendingan langsung diperiksain aja gitu. Jadi ibaratnya mencegah lebih baik daripada mengobati lah. Betul. Oke, berarti bisa kalau gitu katakanlah Aryo balik ke Aryo yang sekian puluh tahun yang lalu itu, ketika maksudnya dia langsung mengobati pada saat si jerawatnya lagi radang-radangnya, itu bisakah memprevent untuk si bekasnya nanti nggak terlalu bekas itu dok? Atau memang sebetulnya akan gitu semuanya? Jadi sebenarnya kalau bekasnya lebih cepat kita tangani, sebenarnya jerawatnya lebih cepat kita tangani, maka bekasnya juga diharapkan tidak ada gitu. Beda kan kalau misalnya udah Diemin banyak, aja. diamin aja, atau kita udah ada berbekas nih satu nih gitu, terus kita biarin aja, terus masih tetap kadang suka ya udah pakai skincare yang lain gitu kan. Mungkin karena kan klaim dari beberapa produk kan ini bisa mencerahkan, ini bisa ini hilangin gitu. Termakan produk gitu, ya udah pakai lagi gitu. Nah itu juga jadi bikin bekasnya lebih lama gitu. Jadi semakin cepet bisa sebenarnya harusnya ya, insya Allah. Oke, tuh Detikers ya, jadi jangan ragu daripada kamu mungkin semakin coba-coba ya untuk penanganan si jerawatnya, apakah beli obat total sendiri lah, Betul. apakah beli obat yang buat dioles semuanya, ternyata penanganan jerawat kamu let's say berbeda gitu kan ya. Jadi mendingan langsung ke dokter kulit aja, karena siapa tahu nanti bisa memprevent juga supaya bekasnya tuh nggak jadi lebih lama, bahkan bisa nggak ada bekasnya ya dok ya? Bisa insya Allah ya. Ingat, pokoknya wajah dan penampilan itu adalah sebuah investasi.
menstruasi. Jadi silakan dijaga baik-baik dari sekarang gitu. Dok, kalau misalnya mau ketemu dokter, konsultasi bisa gak sih? Bisa, saya ada di Rumah Sakit Eka Hospital Permata Hijau Yes. di hari Rabu jam, boleh sebutin jam? Boleh. Oke. Lengkap nih. Jam 13 sampai jam 17. Oke. Terus di hari Jumat saya ada di jam 12 sampai jam 14. Tuh Bisa lihat. ketemu. Silakan ya, Mantap. atau langsung Iya. cek aja ke Eka Hospital yang ada di Permata Hijau ya. Yes, betul. Itu dia. Dok, ada. thank you ya. Udah Terima main kasih sini ya dok ya. Makasih banyak, semoga Iya. bermanfaat. Banget, Iya. banget, Sehat banget, terus. banget ya. Halo Mas Saudara Sayyidina Muhammad, ya Allah punya Masya muka Allah, ya baca doa. mulus. Iya bener Ain ya. kan, katanya gitu diselawatin kalau ada yang Iya. bagus ya. Halo Iya. Saudara Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah ya. Iya. Mudah-mudahan juga Detikers tadi bermanfaat karena tadi kan kalau ngomongin soal kulit kayaknya kita juga langsung merembah kemana-mana ya ke perawatan kulit yang lebih dalam juga. Ya. Dan jangan lupa lesson learn-nya tetap ya tadi apa yang dibahas sama dokter Tania dari awal adalah buat kamu yang hobi thrifting dibersihkannya benar-benar harus bajunya tuh sangat-sangat concern gitu ya, even pakai air panas, kemudian juga kalau bisa disetrika aja ya, udah gitu dicuci pakai deterjen juga sebelum akhirnya dipakai. Tapi jangan takut untuk tetap thrifting, kalau mau belanja ya silakan aja. Ya Betul. sekali lagi kita memang mau membangkitkan semangat sustainability gitu ya. Supaya kita nggak jadi sampah fashion yang terlalu banyak di mana-mana. Jadi lebih baik untuk memperpanjang umur suatu barang lah ibaratnya gitu. Yeah. Sekali lagi terima kasih dok. Dok, Terima kasih. kita punya tagline dok, ikutan Betul. dong. Oke. Tagline-nya gini. Kayak gimana? Detik pagi. Jangan tidur lagi. Nah, Oh, kayak gitu jangan ya. tidur lagi, Jangan gerakannya tidur bebas. lagi. Gerakannya bebas. Bebas. Mau apa? Jangan Kalau tidur. tinggal. Boleh. Siap. Dokter aman? Oke, aman. Aman. Oke. Detikers, kita masih akan kembali setelah satu ini dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan